Sialagan. Saat ini kita berada di lokasi Huta Sialagan yang berada di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Sebuah wilayah peninggalan sejarah tempo dulu yang masih hidup sampai zaman saat ini. Di sini ada peninggalan yang terbuat dari bangunan batu yang disebut juga megalitikum, dan disinilah tempat berkumpulnya para raja zaman dahulu yang peninggalannya ada sampai sekarang. Inilah sehingga ini disebut dengan istilahnya adalah batu tempat musyawarah, dan disinilah para raja untuk memusyawarahkan apa yang akan dilakukan untuk wilayah desa ini pada zaman dahulu. Sehingga memang pola-pola musyawarah yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita, para raja Sialagan ini layak kita tiru. Sebelum mereka melaksanakan pembangunan, mereka berunding dulu. Ini buktinya ada di sini yang disebutkan dengan meja batu, kursi batu, yang kesemuanya ini adalah untuk bermusyawarah mengenai pembangunan di wilayah. Meja batu dan juga ada kursi batu, dan ini adalah peninggalan yang sudah beratus-ratus tahun yang lalu di wilayah kerajaan Sialagan. Ketika terjadi persoalan-persoalan sosial yang menimpa rakyat di wilayah ini, maka para raja melaksanakan sidang juga di atas satu tempat ini yang disebutkan dengan musyawarah batu. Dan pada saat ini kita bisa melihat ini adalah sebuah pohon. Ketika terjadi persidangan, pohon ini adalah sebagai saksi yang menyaksikan apa yang diucapkan oleh setiap orang yang berbicara di sini. Jadi pada saat itu bahwa awak merupakan saksi hidup yang melingkupi seluruh kegiatan yang ada di sini. Jadi tidak ada istilahnya di situ berbohong seperti pada zaman sekarang. Semua orang takut kepada alam karena alam hadir di mana-mana. Itulah dekatnya alam dengan manusia. Dan bukti-bukti itu terpelihara sekarang, dan ini saya kira cocok menjadi cagar budaya yang perlu dilestarikan, dan mungkin bukan hanya cagar budaya tingkat kabupaten, untuk provinsi dan atau nasional, dan mungkin juga destinasi internasional. Jika hal demikian, maka pariwisata di Sumatera Utara saya kira bisa maju ke depan. Dan tentunya apa yang kita lihat pada saat ini adalah sebuah pemandangan wisata, dan cocoklah Sumatera Utara dan kawasan Danau Toba ini menjadi super wisata untuk pengembangan pariwisata pada masa Presiden Joko Widodo ini. Mari kita dukung. Ini adalah tempat pemasungan, dan ini adalah merupakan replik masa lalu yang menceritakan bahwa pada zaman dahulu di sini pernah orang dipasung itu karena perlakuannya dianggap mencelakakan kehidupan masyarakat setempat. Karena itu dia dihukum dengan jalan dipasung kakinya. Nah, ini adalah tempat pasungannya itu, dan dia ini dikunci dan ada orang menjaga dia. Ini adalah bukti hukuman pada masa lalu bagi orang-orang penjahat. Nah, jadi pada zaman lalu juga memang kejahatan itu sudah ada. Demikian juga sampai sekarang. Pada zaman lalu ini sengaja dipasung supaya diberitahukan kepada masyarakat bahwa janganlah berperilaku seperti itu kejahatan, supaya jangan kena pasung seperti tempat pemasungan ini. Ini sekedar salah satu contoh pelaksanaan dari segi hukum, adat hukum lokal di wilayah Huta Sialagan, Kabupaten Samosir ini. Rumah peninggalan orang Batak. Jika kita lihat ini ada berbentuk segi 5, segi 3 tambah segi 5.
Nah, itu sama dengan pentagon namanya. Artinya itu Sumba marhula-hula, elek marburu, manat mardongan tubuh, ditambah dengan dongan sahuta dan juga sihal-sihal. Ini adalah gambaran filosofi kehidupan orang Batak. Nah, sesuai dengan referensi yang ditulis oleh orang-orang akademisi, bahwa memang rumah Batak ini pada zaman lalu ada 3 tingkatan. Nah, yang pertama ini adalah bawah, ini sampai sini adalah bawah dia. Nah, ini adalah bagian tengah, mulai dari sini. Nah, ya. Dan yang bagian yang paling ujung adalah atas. Artinya itu menurut orang Batak bahwa dunia ini terbagi 3 dia. Nah, yang paling bawah itulah dunia kegelapan. Dunia kegelapan ini adalah tempat orang, tempat hantu-hantu yang berkesalahan dia. Itu tempat setan-setan. Lalu dunia tengah itulah dunia kehidupan manusia, disebut juga dengan Benua Tong. Nah, sementara yang bawah adalah Benua Turu. Nah, di sini Benua Tengah, disinilah bumi ini. Disinilah manusia berkehidupan, beraktivitas, saling tolong menolong, bersahabat, melaksanakan adat. Itulah di dunia tengah. Sementara itu, yang paling atas itulah yang disebut dengan istilahnya di Simalungun Nagori Atas, atau di Toba disebut Benua Ginjang. Nah, itu adalah tempat dewa-dewa, tempat Mahadewa itu mengawasi manusia di benua tengah. Siapa yang bersalah, siapa yang jahat, itu nanti dihukum dan dibuang dia ke benua Turu atau Pekolong. Ini adalah filosofi rumah Batak dari pandangan historis antropologis. Dan kita lihat bahwa pada zaman dahulu di bawah ini adalah tempat ternak, tempat pemeliharaan ternak. Biasanya ada kerbau di sini. Ya, jadi itu menandakan siapa orang yang memiliki rumah yang seperti ini, menjadi itu pertanda dia adalah orang kaya. Sebab apa? Sebab di bawah itu adalah ternak kerbau. Jadi tidak semua penduduk yang sanggup memelihara kerbau. Karena itu antara kita lihat kerbau itu sebagai, kita katakanlah, hewan peliharaan, ada ikatan emosionalnya juga dengan manusia. Makanya setiap sore kerbau itu juga harus masuk. Ini ada kandangnya, ini ada pintunya ke dalam. Dengan dahulu ini masuklah kerbaunya. Jadi kerbau di bawah, kemudian manusia di tengah. Nah, begitulah setiap harinya yang menandakan bahwa memang kehidupan manusia antara hewan ada ikatan alami, dan itu terjadi di tanah Batak. Dan kita lihat ini sebagai contoh sampelnya adalah di desa Huta Sialagan ini. Nah, ini realisnya yang bisa sekarang. Dan kalau rumah ini sudah modern, sudah terbuat dari batu, sekarang semen. Kalau dulu aslinya adalah seperti ini, terbuat dari papan. Nah, dan papan-papannya pun ini adalah besar-besar ini. Dan ini asli diambil dari gunung yang sudah cukup tua, sehingga bertahan beratus-ratus tahun. Beratus tahun ini. Dan kalau ditinjau dari segi kimiawi, saya kira ini sudah ada mungkin sekitar 150 atau 200 tahun. Tapi sampai sekarang masih tetap dia awet. Ini adalah teknologi kemampuan juga dalam hal pengawetan kayu yang dimiliki oleh orang Batak tentunya. Ini mengenai rumah orang Batak itu. Ini adalah di rumah orang Batak Toba. Lain lagi nanti di rumah Batak Simalungun. Lain lagi di rumah Batak Karo. Lain lagi di rumah Papak. Nanti episode berikutnya akan saya ceritakan itu. Sebagai ahli sejarah dan antropologi menurut sisi pandangan akademis tentunya. Dan huta ini adalah huta yang terpelihara, yang menunjukkan bagaimana keaslian pada zaman lalu, yang dibuktikan dengan adanya batu-batu tersusun di sini. Nah, kalau di Jawa ini mirip dengan Candi Borobudur. Candi Borobudur itu terbuat dari batu. Tentunya pertanyaan kita sekarang, dari manakah batu-batu ini diambil?
Nah, itu juga merupakan bahan kajian. Tentu kita berpikir bahwa di sekitar ini pasti ada sungai, sungai tempat batu karena batu ini adalah batu sungai, atau batu ini bisa berasal dari batu gunung karena di sini memang ada kawasan gunung. Kita lihat gunung di sana sebelah utara, sebelah timur ada nampak gunung-gunung yang kita lihat. Gunung yang kita lihat di sini semuanya. Nah, dan saya kira ini adalah anugerah Tuhan juga kepada orang Batak yang ada di Desa Sialagan, dan ini memberi kehidupan kepada penduduk di sini. Sudah selayaknya memang ini dijaga, dipelihara sebagai kearifan lokal bagi manusia sekarang dan juga bagi generasi milenial. Apapun yang dilakukan oleh generasi milenial itu tentunya harus kembali ke dasar, back to basic, bahwa inilah awal kehidupan dari orang Batak, khususnya dari Desa Sialagan. Inilah aslinya. Tentunya karena zaman sudah berbeda, zaman sudah berubah, tentu tidak kita menginginkan juga seperti ini persis rumah yang harus dibangun. Tetapi dari filosofi rumah ini tadi, filosofi kehidupan manusia dengan alam, maka saya mengatakan filosofi merupakan kearifan lokal sebagai modal dari generasi milenial untuk melaksanakan pembangunan ke masa-masa yang akan datang. Kita jangan terobsesi dengan budaya barat melulu, tetapi ada budaya kita yang lebih indah, yang lebih serasi, dan yang lebih cocok dengan kita sebagai orang Timur dan orang Batak khususnya di Sumatera Utara. Ini rata pada saat itu kan belum ada batu bata, tapi batu itulah disusun sedemikian rupa sehingga tampak dia rapi sampai sekarang. Nah, ini potretnya. Huta Sialagan. Saat ini kita mau memasuki sebuah huta yang disebutkan di sini Huta Sialagan. Tentu kita pun melihat sekarang pintu ini sungguh sempit, dan kalau diukur ini kira-kira lebarnya paling 1 meter ini. 1 meter. Inilah pintu masuk ke dalam sebuah kampung yang disebutkan dengan Huta Sialagan. Tentu pertanyaan bagi kita, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, menurut sejarahnya dari berbagai literatur saya membaca bahwa sebuah huta itu hanya ada 1 pintu masuk. Sebab apa? Sebab pada zaman itu, kira-kira abad ke-18, di setiap huta itu sering terjadi permusuhan antara satu huta dengan huta yang lain. Karena itu sebagai pertahanan terakhir adalah huta. Jika ada orang memasuki huta itu, dia harus memasuki gerbang yang sempit yang disebut juga dengan horbangan. Memasuki horbangan ini, dia harus melalui 2 penjaga yang di sisi kiri dan juga yang di sisi kanan. Nah, dari kedua penjaga ini menyimpulkan bahwa kalau orang mau masuk ke sini, tentu sudah melewati ilmu yang mampu melewatinya. Jadi karena itu ketika masuk ke wilayah ini yang jumlahnya ini hanya 1 meter dan masuk ke wilayah ini pertanda bahwa memang wilayah ini sungguh dijaga oleh penjaga, baik penjaga tentara maupun orang laki-laki yang mampu mempertahankan huta ini. Nah, sehingga apabila gerbang ini, horbangan ini, pintu masuk ini menjadi lemah, maka seluruh huta ini nantinya akan menjadi dikuasai oleh yang datang, oleh penyerang. Sehingga wilayah huta ini nantinya menjadi fajal atau menjadi dikuasai oleh huta lain, kerajaan lain yang memasuki wilayah ini. Itu sebabnya bahwa
Ini jalan ini hanya 1 meter dan sempit sekali. Dan kalau zaman dahulu tidak sembarangan orang bisa memasuki ini tanpa izin daripada pengetua hutan ini sendiri ataupun Raja Sialagan. Itu menurut berbagai literatur tentunya yang kita peroleh dari sejumlah, baik ditulis oleh orang barat maupun juga ditulis oleh penulis-penulis lokal sendiri. Nah, jadi kita lihat sini pertama ada gerbang orang. Nah, kenapa ada gerbang orang? Ini melambangkan bahwa dia menyambut kedatangan orang tetamu itu kalau secara baik-baik. Inilah dia, ada seperti ini. Nah, dan tentunya ini terbuat dari batu. Tapi kalau zaman sekarang, apalagi zaman COVID, ini sudah ya dibuatlah sini pintu horas. Dibuatlah ini. Cuci tangan seperti ini. Ini sudah zaman modern, sesuai dengan zaman pandemi di sini. Memenuhi syarat-syarat kesehatan tentunya. Ini kalau sudah zaman sekarang, tapi zaman dahulu kala ini penuh dengan perjuangan sehingga bisa masuk ke wilayah ini. Nah, dan di sisi kiri kanan kita melihat bahwa model-model bangunan ini pun sudah di modern. Kalau dahulu model rumah ini terbuat dari ijuk. Ijuk. Nah, makanya kalau di dalam pepatah orang Batak adanya disebutkan ijuk di para-para hotang di parlabian. Nabi Suki itu punahata, naotoi itu panggadisan. Itu katanya. Nah, itulah kehidupan orang Batak itu sendiri. Dan ini sudah kita lihat juga di desa Sialagan. Dan banyak kearifan lokal yang sesungguhnya yang belum tergali, yang perlu saya kira menjadi bagian dari filosofi pembangunan di Indonesia, di mana negara kita ini adalah negara yang multikultur dan tidak seragam. Jadi lokal itu mempunyai ciri khasnya tersendiri, kearifan lokalnya tersendiri. Nah, dan itu yang kita lihat contohnya di desa Sialagan ini. Bahasa Bataknya Huta Sialagan. Dan ini kan sudah dibentuk oleh manusia lah sekarang ini, bukan lagi aslinya. Iya. Tapi sudah dibangun dengan arsitek teknologi pada zaman sekarang. Artinya apa, Pak? Iya, Tunggal Panaluan ini adalah semacam patung yang dimiliki oleh orang Batak yang menjelaskan bagaimana hubungan manusia pertama itu dengan mula jadi Nabulon, dengan penguasa langit, dan juga dengan manusia penguasa tengah, dan juga dengan penguasa bawah. Itu namanya dunia bawah. Jadi tetap mencerminkan ada 3, dunia tengah, dunia bawah, dan dunia atas. Inilah dia itu. Jadi perhatikanlah di situ. Ini kalau bisa kita baca di buku dari Batara Sangti Simanjuntak Sejarah Batak, atau kita baca juga di buku yang ditulis oleh Paul B. Pedersen, Darah Batak, Jiwa Protestan. Dia juga menceritakan hal yang seperti ini mengenai perihal Tunggal Panaluan. Ini dimiliki oleh orang Batak Toba. Jadi lihatlah, di situ kan ada paling atas ini perempuan. Kan lihat ini perempuan itu kan ditunjukkan di situ apanya payudaranya yang besar. Nah, itu melambangkan kesuburan. Nah, melambangkan kesuburan dia. Itu gambarnya. Jadi makanya kalau di filosofi orang barat itu Maranak 10 itu Marburu 10 ono, itu hakikatnya supaya banyak pasukan mereka untuk bekerja bersama-sama dalam rangka membangun marganya supaya marganya itu banyak. Nah, ini adalah lambang perempuan. Dan kalau kita lihat di sana itu lambang laki-laki. Lihatlah rambutnya itu pun kan di ujung kan perihal perempuan. Mahkotanya juga kan mahkota yang berbeda. Perhatikanlah kalau sana laki-laki, sini adalah perempuannya. Ini dari segi literatur tentunya yang kita baca.
yang ditulis oleh Paul de Pedersen, De Bloed. Itu kita lihat itu kan, darah Batak, jiwa Protestan. Itu judul bukunya diterjemahkan ke Indonesia. Itu dia, darah Batak dan jiwa Protestan. Bisa di sini-sini. Iya. Itu adalah perempuan Oh. yang bisa mangkok di kepalanya, di tangannya, kan ada tortor itu. Itulah perempuan. Lalu lihatlah inilah dikatakan tadi lambang kesuburan itu. Oh. Menjawab dan menceritakan ini haruslah hukum katanya. Artinya menceritakan ini serius dia. Inilah dia. Itu baru laki-laki. Ini pecinya. Tak puluk songkok. Ini kan ada pecinya. Inilah laki-laki. Melambangkan kewibawaannya sebagai seorang pria. Jadi kalau masuk ke sebuah kampung, kita sudah disambut oleh satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Ini katanya. Ini lihat ini. Ini dia kan. Inilah. Tapi kalau di situ tadi simbolnya mangkok. Kalau ada tari-tarian itu kan, kira-kira gitu dia. Cicak. Cica artinya? Menjaga rumah. Simbol menjaga rumah, penjaga rumah. Gitu. Jadi setiap rumah Batak ada lambangnya, dan menurut kepercayaan kearifan lokal bahwa cicak itu adalah penjaga rumah. Itu dia. Dan setiap rumah itu ada ini. Ini adalah lambang kesuburan, payudara perempuan. Ini adalah lambang kesuburan. Jadi kalau zaman sekarang tidak boleh ini diperolok-olok. Ini harus diceritakan dengan bagaimana homin, dengan sakral gitu, seperti itu. Iya, sakral gitu. Jadi ya ada orang yang bayangannya kalau sudah seperti ini dia seks melulu. Nah, tetapi di baliknya itu seperti secara filosofi ini adalah melambangkan kesuburan. Makanya orang Batak itu tadi maranak 10 pitu, marguru 10 nom. Itu adalah filosofinya. Thank you.